Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya Adia. Saya Rahmawati. Saya Rizky Albianor. Saya Sri Mulyati. Saya Zuraida Irnani. Saya Saidati Fatmasari. Kamu mau kemana? Jalan-jalan orang. Enak mana kan tadi? Aku jalan orang. Kada behelm lah. Parah kak. Ay misalnya ikam rabe, pas kapal ikam tahan tuh ya, kamu nya kada behelm. Ada bertarap bah. Ada ide juga orang ngalangi. Ikam tahu lah dalam kepala ikam tuh ada napa? Ada otak. Otakku tahu lah ikam kesan apa? Mana aku tahu. Namun jika pada tahu, lihat video ini. Otak merupakan organ yang fungsinya sangat vital bagi manusia. Otak terdiri dari 100 miliar neuron yang saling terhubung. Otak dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut selaput otak atau menenges dan tulang tengkorak, serta terhubung ke saraf tulang belakang. Otak berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat. Sistem saraf inilah yang kemudian bekerja kemampuan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berbicara, bernapas, hingga makan dan minum, dan masih banyak lagi. Otak memiliki 4 bagian utama, yaitu otak besar cerebrum, otak tengah mesencephalon, otak kecil cerebellum, batang otak brainstem. Otak besar atau cerebrum merupakan bagian terbesar dari otak. Cerebrum terbagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kanan dan kiri. Otak kanan berfungsi untuk mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh dan otak kiri mengontrol gerakan di sisi kanan tubuh. Otak besar terdiri atas 4 bagian, yaitu lobus frontal berfungsi sebagai pengendalian gerakan, ucapan, perilaku, emosi, dan kepribadian. Lobus parietal berfungsi sebagai pengendalian sensasi seperti pengecap, sentuhan, tekanan, nyeri, dan suhu. Lobus temporal berfungsi sebagai pengendali indera pendengaran, ingatan, dan emosi. Lobus occipital berfungsi sebagai pengendalian penglihatan dari retina mata. Otak besar merupakan pusat saraf utama karena memiliki fungsi sangat penting dalam pengaturan semua aktivitas tubuh. Fungsi sangat penting dalam pengaturan semua aktivitas tubuh, khususnya berkaitan dengan kepandaian, ingatan, kecerdasan, dan pertimbangan. Sebelum kami membahas otak tengah, perlu diketahui antara otak besar dan otak tengah terdapat diencephalon. Diencephalon merupakan bagian otak yang terdiri 1. Talamus berfungsi menerima dan meneruskan impuls ke otak besar serta berperan dalam sistem kesadaran dan kontrol motorik. 2. Hipotalamus berfungsi sebagai pengendalian aktivitas sistem saraf otonom atau saraf tak sadar sebagai pusat pengaturan emosi. 3. Epitalamus yang berfungsi dalam dorongan emosi. Otak tengah atau mesencephalon adalah bagian otak pendek yang menghubungkan pons dan cerebellum dengan cerebrum, yang berfungsi sebagai jalur penghantar dan pusat refleks, serta meneruskan informasi penglihatan dan pendengaran. Otak tengah terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama, tektum. Tektum terdiri lagi dari 2 pasang. A. Inferior colliculi terlibat pada proses pendengaran sinyal yang diterima dari berbagai nukleus diproyeksikan menuju bagian dari talamus yang disebut media geniculate-nucleus untuk diteruskan menuju area auditory primer yang terdapat pada tepi atas lobus temporal. B. Superior colliculi berperan sebagai awal proses visual dan pengendalian gerakan mata. Otak kecil atau cerebellum
merupakan bagian otak yang terletak di bawah lobus occipital yang berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan tubuh, kontrol gerakan mata, serta berkaitan dengan keterampilan. Jika terjadi cedera pada otak kecil, dapat mengakibatkan gangguan pada sikap dan koordinasi gerak otot. Batang otak adalah seikat jaringan saraf di dasar otak yang berfungsi sebagai stasiun pemancar yang menghubungkan otak besar ke saraf tulang belakang. Batang otak terdiri dari 3 struktur, yaitu otak tengah, pons, dan medula oblongata.